Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sabita Sabrina dengan NIM terakhir 152 kelas C. Di sini saya akan mempresentasikan upaya pemerintah dalam pendapatan dan konsumsi masyarakat sehari-hari di tengah pandemi COVID-19. Pandemi COVID-19 telah berdampak besar pada perekonomian global termasuk Indonesia. Perubahan signifikan terjadi dalam kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat yang mengubah cara jual beli di pasar. Beberapa industri mengalami kesulitan yang mendalam, sementara lain mungkin mengalami keuntungan. Secara keseluruhan, perekonomian Indonesia mengalami kontraksi yang mengkhawatirkan. Oleh karena itu, berbagai strategi telah dan akan terus diterapkan untuk menghidupkan kembali perekonomian sambil tetap memperhatikan kesehatan masyarakat. Penting untuk meninjau kembali kebijakan pemerintah dengan mempertimbangkan situasi ekonomi saat ini, perkiraan penemuan dan distribusi vaksin, serta manfaat jangka panjang dari kebijakan tersebut. Teori Keynes menjelaskan bahwa terdapat hubungan antara pendapatan saat ini, disposable income, dengan konsumsi saat ini. Dengan kata lain, pendapatan pada titik waktu tertentu juga mempengaruhi konsumsi yang dilakukan orang pada titik waktu tertentu. Teori Keynes, atau disebut juga sebagai ekonomi Keynesian, memiliki hubungan yang relevan dengan upaya pemerintah dalam mengatasi perubahan pendapatan dan konsumsi masyarakat sehari-hari di tengah pandemi COVID-19. Teori ini dikembangkan oleh ekonom John Maynard Keynes dan menekankan pentingnya peran pemerintah dalam mengatasi fluktuasi ekonomi dan mengatasi masa resesi. Selanjutnya yaitu data perubahan konsumsi masyarakat pada waktu pandemi COVID-19. Konsumsi rumah tangga pada kuartal 2 pada tahun 2020 mengalami penurunan minus 5,52 dibandingkan dengan kuartal 2 pada tahun 2019, mengalami kontraksi pertumbuhan sebesar 5,18. Dapat disebabkan oleh beberapa faktor terkait dampak pandemi. Selanjutnya, data perubahan pendapatan masyarakat pada waktu pandemi COVID-19. Menurut survei yang dilakukan oleh LIPI, Kemenaker, dan LDUI, hasilnya menunjukkan bahwa hanya 45% pekerja yang berhasil mempertahankan pendapatannya. Sementara sisanya mengalami penurunan pendapatan atau bahkan tidak memiliki pendapatan sama sekali. Lebih spesifik, sekitar 15% pekerja tidak menerima pendapatan atau gaji, sedangkan 9% pekerja mengalami penurunan pendapatan di atas 50%. Dengan demikian, survei tersebut menggambarkan situasi yang sulit bagi sebagian besar pekerja, di mana mereka mengalami penurunan pendapatan atau bahkan kehilangan pendapatan secara total. Dampak ini dapat memberikan tekanan yang signifikan pada kehidupan sehari-hari, termasuk kesulitan dalam memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, perumahan, dan kesehatan. Penurunan pendapatan dan konsumsi masyarakat menandakan adanya kesulitan ekonomi yang dihadapi oleh masyarakat. Oleh karena itu, upaya pemerintah untuk mengatasi dampak ekonomi dari pandemi menjadi sangat penting untuk menjaga kestabilan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat. Selanjutnya yaitu dampak perubahan konsumsi masyarakat di tengah pandemi COVID-19. Yang pertama, perubahan terhadap konsumsi makanan. Banyak orang yang lebih memilih masak di rumah dan memesan makanan secara online untuk diantar ke rumah. Akibatnya, pedagang kaki lima yang tidak bisa menggunakan sistem delivery menjadi sepi karena masyarakat berpindah ke platform online. Yang kedua yaitu perubahan terhadap konsumsi hiburan. Pembatasan sosial selama pandemi membatasi orang untuk melakukan aktivitas di luar rumah, sehingga meningkatkan konsumsi hiburan di rumah seperti menonton film dan game. Dampaknya ke tempat-tempat hiburan, banyak sekali tempat hiburan sekarang terbengkalai akibat pandemi. Yang ketiga, perubahan terhadap konsumsi barang teknologi. Dengan bekerja di rumah dan belajar jarak jauh, kebutuhan akan peralatan rumah tangga seperti laptop, printer, dan peralatan kantor lainnya ya semakin meningkat. Yang terakhir yaitu perubahan preferensi produk.
Pola konsumsi masyarakat berubah selama pandemi, terutama dengan berkembangnya kebutuhan akan produk-produk kesehatan seperti masker, hand sanitizer, dan desinfektan. Selanjutnya yaitu dampak pandemi terhadap pendapatan masyarakat. Yang pertama yaitu meningkatkan pengangguran. Pandemi telah menyebabkan tingkat pengangguran meningkat karena banyak perusahaan yang tutup dan lapangan pekerjaan berkurang. Pengangguran yang tinggi juga berdampak pada pendapatan masyarakat yang menurun. Yang kedua yaitu peningkatan biaya pendidikan. Banyak orang yang memilih untuk belajar dari rumah selama pandemi, dan ini memerlukan biaya tambahan untuk membeli peralatan dan sumber daya pembelajaran online. Hal ini juga berdampak pada pengeluaran masyarakat dan pengurangan pendapatan yang tersedia untuk kebutuhan lainnya. Yang ketiga yaitu pemutusan hubungan kerja. Banyak perusahaan mengalami kesulitan ekonomi pada saat pandemi dan harus melakukan pemutusan hubungan kerja atau yang disebut yaitu PHK. Hal ini berdampak pada penghasilan masyarakat yang menurun dan sulit untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Yang terakhir yaitu peningkatan penggunaan teknologi. Penggunaan teknologi selama pandemi mengalami peningkatan secara drastis, seperti harus bekerja dari rumah dan belajar dari jarak jauh. Namun, penggunaan teknologi juga memerlukan biaya tambahan untuk membeli peralatan dan infrastruktur yang diperlukan. Selanjutnya yaitu pandemi dapat menciptakan lapangan pekerjaan baru, seperti menjual sabun cuci tangan. Penjualan sabun cuci tangan pada saat pandemi menjadi peluang bisnis yang signifikan karena pentingnya mencuci tangan secara rutin untuk mencegah penyebaran virus dalam situasi pandemi COVID-19. Permintaan akan sabun cuci tangan meningkat secara drastis. Yang kedua yaitu pengadaan obat karena ketekunan. Pengadaan obat sebagai lapangan pekerjaan baru dapat berkaitan dengan ketekunan atau ketelatenan dalam menghasilkan, mengemas, dan mendistribusikan obat-obatan. Dalam situasi pandemi ini, permintaan terhadap obat-obatan dan suplemen yang meningkat dapat menciptakan peluang pekerja baru di sektor farmasi dan kesehatan. Yang selanjutnya yaitu masker dan hand sanitizer. Menjual masker dan hand sanitizer di masa pandemi menjadi peluang bisnis yang penting karena penggunaan kedua produk ini penting untuk mencegah penyebaran virus dalam konteks pandemi COVID-19. Permintaan masker dan hand sanitizer meningkat secara drastis. Yang selanjutnya yaitu usaha makanan beku. Makanan beku atau setengah jadi yang hanya perlu digoreng dapat menjadi peluang bisnis yang menjanjikan. Namun, pastikan untuk memperhatikan kualitas, kebersihan, dan keamanan produk agar dapat menenangkan kepercayaan konsumen dan dapat menjaga reputasi bisnis yang baik. Yang terakhir yaitu penggunaan media sosial. Penggunaan media sosial juga meningkat signifikan di masa pandemi. Penggunaan media sosial yang meningkat pada masa pandemi memberikan peluang bagi bisnis untuk memanfaatkannya dalam transaksi penjualan online. Namun, penting untuk memiliki strategi pemasaran yang baik, pengelolaan interaksi dengan konsumen yang cepat, dan mempertimbangkan kebijakan privasi serta etika dalam penggunaan media sosial. Karena transaksi penjualan pada saat pandemi banyak yang dilakukan secara online. Selanjutnya yaitu pemerintah telah mengambil berbagai upaya untuk mengatasi perubahan pendapatan masyarakat di tengah pandemi COVID-19. Di antara lainnya yaitu pemerintah memberikan bantuan sosial kepada masyarakat yang berdampak langsung seperti program Keluarga Harapan, PKH, program Kartu Pekerja, dan program bantuan langsung tunai BLT untuk pekerja informal. Yang kedua yaitu pemerintah melakukan berbagai kebijakan fiskal dan moneter untuk memperkuat perekonomian dan menjaga daya beli masyarakat. Beberapa kebijakan tersebut antara lain menurunnya suku bunga, meningkatkan anggaran untuk kesehatan dan perlindungan sosial, serta pengurangan beban pajak bagi pelaku usaha. Selanjutnya yaitu pemerintah melakukan pembukaan sektor
pemerintah melakukan pembukaan sektor ekonomi secara bertahap dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat, sehingga dapat memulihkan kembali perekonomian dan membantu mengurangi dampak dari pandemi pada pendapatan masyarakat. Contohnya yaitu membuka lapangan kerja untuk memperketat protokol tempat umum. Itu juga membutuhkan tenaga masyarakat yang siap bekerja sama dengan pihak berwenang dan instansi terkait untuk memantau dan meningkatkan masyarakat terhadap pentingnya mematuhi protokol kesehatan di tempat umum. Selanjutnya yaitu pemerintah juga melakukan upaya lain, yaitu seperti memperkuat sistem kesehatan untuk mempercepat penanganan COVID-19, memperluas kesempatan kerja melalui pelatihan kerja, dan memperluas akses keuangan bagi masyarakat. Yang terakhir yaitu pemerintah telah melakukan program vaksinasi untuk mengurangi dampak pandemi dan pemulihan ekonomi. Vaksinasi dapat membantu melindungi individu dari resiko terinfeksi virus COVID-19 dan mengurangi tingkat keparahan penyakit jika terjadi infeksi. Dengan melindungi kesehatan masyarakat secara keseluruhan, program vaksinasi membantu mengurangi angka kesakitan, angka kematian, dan beban yang ditimbulkan oleh pandemi. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.